Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Manfaat selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi terkait proposal tesis yang sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester di semester 2 saat ini untuk mata kuliah ini. Kemudian adapun judul proposal tesis yang ingin saya presentasikan adalah analisis kurikulum 2013 pada mata pelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah. Pertama, latar belakang dari pengajuan judul proposal tesis tersebut adalah dari mata pelajaran akidah akhlak tentunya yang diharapkan output dari peserta didik yaitu mereka mampu mengimplementasikan ajaran-ajaran agama yang berisi kebaikan-kebaikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka, bukan hanya selama di madrasah, selama di sekolah, di kelas, selama di pembelajaran semata, tapi juga harapannya adalah mereka bisa mempraktekkan, menerapkan ajaran-ajaran agama berkaitan dengan akidah akhlak, baik itu di lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Itu yang menjadi harapan kita semua, sehingga tercipta generasi-generasi yang senantiasa berakhlakul karimah. Kemudian yang kedua, kita ketahui bersama bahwa dunia saat ini begitu cepat mengalami perubahan yang memang dilandasi oleh arus globalisasi yang begitu kuat berasal dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga budaya yang berasal dari luar itu bisa dengan mudah diakses oleh kita, termasuk juga oleh para peserta didik kita, dan kita tidak pernah bisa mengawasi selamanya anak-anak didik kita selama berada di lingkungan luar sekolah, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, apa yang mereka baca, itu ya tentu terjadi begitu saja, ya. Tidak ada penyaringan, tidak ada bimbingan, pengarahan, ya, selama mereka berada di luar sana. Oleh karena itu, semua perubahan tersebut tentu akan berdampak, memberikan dampak yang luas dalam kehidupan kita, baik itu dampak positif ataupun negatif, termasuk juga dampak kepada dunia pendidikan kita, sehingga perilaku anak-anak didik kita mungkin terpengaruh juga dengan budaya-budaya dari luar tersebut. Maka sejatinya dunia pendidikan harus merespon semua perubahan tersebut, karena dunia pendidikan adalah seharusnya adalah dunia yang memang menciptakan perubahan, ya. Menciptakan perubahan ke arah yang positif. Akan tetapi dunia pendidikan juga harus bisa memahami perubahan yang terjadi di luar dunia pendidikan, karena itu sedikit banyak akan mempengaruhi dunia pendidikan tersebut. Kemudian berikutnya, perilaku kekerasan yang kerap terjadi antar pelajar. Sampai hari ini kita masih mendengar banyak sekali kekerasan, tindakan kekerasan, bullying atau apapun itu yang dilakukan oleh para pelajar. Tentu ini suatu hal yang sangat memprihatinkan, dimana para pelajar yang seharusnya mereka mempunyai pola pikir yang intelek, terdidik, tapi ternyata perilaku, ya, yang
mereka tampilkan di tengah-tengah masyarakat berbeda sekali dan selalu lebih menonjolkan kekerasan, ya, tawuran bahkan, ya. Nah, ini menjadi keprihatinan kita bersama. Terlebih lagi ini terjadi di eh, peserta didik jenjang madrasah, sebagaimana yang diberitakan oleh sebuah media elektronik. Nah, di Bekasi salah satu sekolah ada madrasah peserta didiknya yang madrasah ibtidaiyah, jenjang ibtidaiyah, yang peserta didiknya melakukan tawuran dengan sekolah lain. Tentu ini suatu hal yang sangat memprihatinkan. Kemudian berikutnya perumusan masalah, yaitu kita ingin mengetahui bagaimana karakteristik materi akidah akhlak yang diajarkan. Kemudian yang kedua, apa saja yang perlu ditelaah, baik itu ketepatan dan kesesuaiannya dengan jenjang MI. Mungkin bisa jadi bahwa materi ajar, ya, yang disampaikan di beberapa tahun yang lalu itu mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang kita saat ini. Perlu penelaahan dalam. Kemudian berikutnya, apa hal yang menjadi pertimbangan perlunya diadakan evaluasi terhadap materi yang dianggap tidak sesuai. Kemudian tujuan penelitian untuk mengetahui karakteristik materi yang diajarkan, khususnya pada mata pelajaran akidah akhlak jenjang madrasah ibtidaiyah. Dua, mengetahui materi akidah akhlak yang tidak sesuai. Dan yang ketiga, apa alasan ketidaksesuaian materi akidah akhlak pada jenjang madrasah ibtidaiyah tersebut. Kemudian berikutnya kajian pustaka. Beberapa kajian pernah dilakukan oleh para pendahulu, yaitu baik itu jenjang pasca ataupun jenjang sarjana. Pertama, yaitu implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2. Ini mengambil studi kasus kemudian di MI Negeri 2 Jember ini tahun 2020. Kemudian kajian yang kedua yaitu implementasi kurikulum 2013 dalam meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran akidah akhlak Iman Palopo. Ini sebuah skripsi di IAIN Palopo. Kemudian kajian teori. Pertama, madrasah merupakan sekolah umum berciri khas agama Islam, maka sejatinya orang-orang yang atau para peserta didik yang belajar di jenjang madrasah ini harusnya lebih mencerminkan ajaran-ajaran agama Islam, yaitu rahmatan lil alamin, ya, kasih sayang, kemudian akhlak yang baik dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tahu bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian ketiga, dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran. Yang kedua adalah cara yang digunakan untuk penyelenggaraan pembelajaran. Yang keempat, akhlak adalah cerminan dari akidah yang tertanam dalam diri seseorang. Kalau akidahnya baik, maka idealnya akhlaknya pun akan menjadi baik, karena akhlak berasal dari akidah seseorang sebetulnya. Kemudian kita tahu bahwa akhlak merupakan misi dari diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang disabdakan oleh beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Baik, untuk metode penelitian, yaitu metode penelitian yang kita gunakan pendekatan kualitatif, ya. Demikian mungkin yang bisa saya presentasikan pada proposal tesis